Hai, bertemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Baik, pada video ini kita akan melanjutkan materi matematika di kelas 8 SMP semester 1 bab kedua, yaitu tentang koordinat kartesius. Kita akan mempelajari tentang kedudukan titik pada bidang kartesius. Baik, mari kita simak videonya. Apa sih bidang kartesius itu? Bidang kartesius itu adalah ini digambarkan dengan garis mendatar dan garis tegak, di mana pertemuannya titik tengahnya adalah 0. Dan garis yang mendatar dari kiri ke kanan disebut sebagai sumbu X, dan garis yang tegak dari atas ke bawah disebut sebagai sumbu Y. Nah, di sini nanti kita beri angka dari 0 ke kanan, bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dia bernilai positif. Dari 0 ke kiri, dia bernilai min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Dia bernilai negatif. Kemudian dari 0 ke atas, dia ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Dia bernilai positif. Dan dari 0 ke bawah, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Dia bernilai negatif. Itu yang dinamakan dengan bidang kartesius. Dia ada X dan ada Y. Kemudian posisi titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinat. Jadi ketika ada titik di sini itu dinamakan dengan koordinat X, Y. Nanti penulisannya X-nya dulu, Y. Yang dinamakan dengan koordinat. Pokoknya X-nya itu di depan, Y-nya di belakang. Untuk X, koordinat X itu disebut sebagai apsis. Jadi kalau ada yang menyebutkan apsis, berarti dia sumbu X. Kalau ada yang menyebutkan ordinat, berarti dia sumbu Y. Bisa dipahami ya? X itu apsis, Y itu ordinat. Contohnya, langsung saja ke contoh. Lihat di sini. Ada diagram kartesius, ada diagram bidang kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada titik A dan titik B. Yuk, kita lihat koordinat titik A. Berapa koordinat titik A? Sedangkan tadi kalian tahu bahwa cara penulisan koordinat adalah X, Y. Jadi, kita harus tahu dulu sumbu X-nya berapa dan sumbu Y-nya berapa. Kita tulis di sini ya, X, Y. Dari mana X-nya, dari mana Y-nya? Kalian lihat. Ini kan titik A. Titik A ini dia dari perpotongan angka berapa dan berapa. Lihat bawahnya ke bawah. Dia berada di sumbu X angka berapa? Nah, ternyata dia angka 3. Jadi kita tulis X-nya adalah 3. Kemudian di sumbu Y-nya dia menunjukkan angka berapa? Angka 5. Jadi 3,5. Begitu ya. Mudah kan? Pokoknya itu sumbu X dulu baru sumbu Y. Karena di sini titiknya X-nya 3, maka 3, Y-nya 5, maka 3,5. Itu ya. Sekarang apsis titik A. Lihat, apsis tadi apa? Apsis tadi sumbu X. Berarti angka X-nya berapa di sumbu X? Angka X-nya adalah 3. Kemudian ordinat. Ordinat itu apa? Ordinat itu Y. Angka Y-nya berapa? 5. Nah, mudah kan? Mudah sekali. Kemudian titik B, lihat titik B di sini. X-nya dulu, sumbu X mana? Sumbu X itu pasti mendatar. B ini sumbu X-nya menunjukkan angka berapa? Angka kalau ke kiri dia bernilai negatif. Sumbu X-nya bernilai min 4. Y-nya berapa? Kalau Y ke bawah dia juga negatif. Negatif berapa di sini? Negatif min 3. Itu ya, kalian harus tahu posisinya. Yang negatif itu pasti ke kiri dan ke bawah. Kemudian apsis titik B-nya, apsis tadi sumbu X, berarti sumbu X-nya berapa? Min 4. Kemudian sumbu Y-nya min 3. Paham ya? Lanjut. Sekarang, bidang kartesius terbagi menjadi 4 wilayah yang disebut sebagai kuadran. Mana saja wilayahnya itu? Tadi kan ada garis tegak dan garis mendatar. Dia bertemu menghasilkan
4 wilayah. Wilayah pertama, wilayah kedua, wilayah ketiga, wilayah keempat. Wilayah-wilayah inilah yang disebut sebagai kuadran. Bacanya dari kanan atas ya, kanan atas ke kiri, kemudian ke bawah. Kuadran pertama, dia kanan atas. Di mana kuadran pertama ini nilai X-nya pasti positif dan nilai Y-nya positif. Sedangkan kuadran kedua dia X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kuadran keempat X-nya positif, Y-nya negatif. Pokoknya dari kanan atas ya, kanan atas geser ke kiri. Bisa dipahami ya, kuadran mudah sekali. Lanjut, menggambar titik pada diagram Kartesius. Gambarlah titik berikut ke dalam diagram Kartesius. Nah, coba yang pertama titik A. Titik A dia 2,0. Berarti siapa X, siapa Y? Ya jelas karena X di depan berarti X-nya 2, Y-nya 0. Yuk. Karena X-nya 2, Y-nya 0, di sini kan 0, tengah-tengahnya kan 0. Nah, berarti titik potongnya di sini. Nah, dia tidak boleh titik potongnya di 0 karena 2,0 berarti titik pertemuannya adalah di 2. Ini titik A. Kemudian 3,2 berarti X-nya 3, Y-nya 2. 3 mana? Y-nya 2. Nah, kita tarik titik-titik, jret, ketemu di 3. Kemudian kita beri pertemuannya. Inilah titik 3,2 atau titik B. Ini tadi titiknya 2,0 tuh ya. Kemudian C, C-nya X-nya min 1, Y-nya 3. Lihat X min 1 ini. Y-nya 3, ke atas atau ke bawah? Karena dia positif, berarti dia ke atas. Kita tarik titik. Nah, pertemuannya di sini. Ini titik C, di mana min 1,3. Kemudian titik D, X-nya min 1, Y-nya min 2. Min 1, Y-nya min 2, ke atas atau ke bawah? Jelas ke bawah. Di sini ya, berarti pertemuannya di sini. Terlihat ya, ini titik D. Min 1, min 2. Sekarang titik E, 1,4. X-nya positif, Y-nya juga positif. 1,4 berarti sini ya. Nah, berarti ketemunya di sini. Ini titik E. 1,4. Coba satu lagi. Titik F. Titik F itu coba kalian buat 4, min 3. 4, min 3. X-nya 4, Y-nya min 3, ya kan? Berarti X-nya 4, Y-nya min 3. Kita pertemukan. Nah, mudah sekali kan? Jelas kalian harus menggambar bidangnya dulu ya. 4, min 3. Bisa ya menggambar titik-titiknya. Lanjut sekarang. Selanjutnya, kalian diminta untuk menentukan titik pada gambar diagram Kartesius. Di sini saya punya gambar di titik di diagram Kartesius, ada A, B, C, D. Kalian diminta untuk menentukan titik-titiknya. Kita tentukan titik A-nya dulu. Lihat, ingat, penulisan koordinat itu pasti X, Y. Kalau titik A, nah, kalau titik A berapa, berapa? Lihat, X-nya di angka 5, Y-nya di angka 4. Berarti titik A-nya adalah 5,4. Sekarang titik B. X-nya berapa? Di sini min 3, Y-nya 3. Berarti min 3,3, ya kan? Sekarang titik D. D X-nya berapa? X-nya itu 1, Y-nya min 2. 1, min 2. Oh, kebalik ya. Kebalik, maaf. C-nya dulu. C-nya itu X-nya min 2, Y-nya min 4. Pokoknya kalau ke bawah itu dia negatif ya. Ini negatif 4. Berarti min 2, min 4. D-nya X-nya 1, Y-nya min 2. Itu ya, mudah sekali ya. Lanjut, menentukan titik tengah. Nah, di sini untuk menentukan titik tengah, akan di sini kan ada A, B, S, T, masing-masing X, Y. Nah, untuk menentukan titik tengah, caranya adalah saya tulis di sini ya.
titik tengah itu rumusnya X1 tambah X2 dibagi 2, kemudian Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Ini ya, ini untuk menentukan titik tengah. Kalau begitu, nah sekarang kalau B dan S, kita lihat yang A dulu ya. Kalian tahu B nya itu min 2, min 5 dan S nya min 7, min 0. Jadi X1 nya mana? Ini kan X1 Y1, X2 Y2. Jadi untuk titik tengahnya, titik tengah ya TT ya, saya tinggal titik tengah. Berarti kan X1 tambah X2 berarti min 2 ditambah min 7 dibagi 2, Y1 nya min 5 ditambah 0 dibagi 2. Begini ya. Nah ini X, Y berarti min 2 tambah min 7 berarti min 9 per 2 min 5 per 2. Ini kalau dalam bentuk pecahan. Tapi kalau dibuat bukan pecahan, min 4,5, min 2,5. Itu ya. Pokoknya rumusnya ini. Titik tengah. X1 tambah X2 bagi 2 dan Y1 tambah Y2 dibagi 2. Sekarang yang kedua. Untuk A dan T. A-nya min 2,3, T-nya 0, min 4. Ini X1 Y1, X2 Y2. Titik tengahnya X1 nya min 2 tambah 0 dibagi 2, Y1 nya 3 ditambah min 4 dibagi 2, min 2 bagi 2, min 1 ya, min 1 bagi 2 berarti min 1, min 0,5. Ini ya. Nah, mudah sekali ya titik tengah. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang yang terakhir, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ketika kalian diminta untuk menghitung suatu titik, diminta untuk menghitung jarak titiknya terhadap sumbu X dan sumbu Y, ini caranya. Kalau diminta untuk menghitung jarak titik terhadap sumbu X, ambillah nilai Y-nya. Dia pasti positif karena jarak itu tidak pernah negatif. Jadi kalau misal ya ada X, Y. Kalau diminta untuk menghitung terhadap sumbu X, ambillah angka Y. Kalau diminta untuk menghitung jarak titik terhadap sumbu Y, ambillah angka X. Terbalik ya. Saya ulang lagi, ketika kalian diminta untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan Y, ketika diminta untuk menghitung jarak titik terhadap sumbu X, ambillah nilai Y-nya. Walaupun dia negatif atau positif, Y-nya pasti selalu positif karena jarak tidak pernah negatif. Kemudian, kalau diminta untuk menghitung jarak terhadap sumbu Y, ambil nilai X-nya. Jadi kebalikan ya, kebalikan. Baik, kalau ada gambar, itu mudah menghitung jaraknya. Tapi kalau tidak ada gambar, dia hanya soal saja, koordinat saja, kalian gunakan ini. Tapi kalau ada gambar, kalian bisa menghitungnya. Yuk, coba lihat di sini. Titik A-nya berapa, berapa? 3,5 kan? Ya kan? X-nya 3, Y-nya 5. Jadi, ketika diminta untuk menghitung jarak titik A terhadap sumbu X, ini kan X-nya 3. Berarti kita ambil nilai Y-nya. Nilai Y-nya berapa? 5. Kemudian, jarak titik A terhadap sumbu Y. Kalau Y, berarti kita ambil nilai X-nya. Nah, mudah sekali kan? Tapi, untuk bisa membuktikan, kalian bisa menghitung ini langkah-langkahnya, bukan langkahnya, gambarnya. Yuk, kita lihat. A terhadap sumbu X. Sumbu X kan di sini. A-nya di sini, berarti jaraknya mana? Jaraknya ya ini. Nah, ini kan jaraknya. Jaraknya kan ini. Nah, berapa dari A ke titik 3 atau dari A ke sumbu X? Kalian lihat. A-nya kan dimulai dari sini sampai ke sini. Berapa satuan dia melangkah? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama tidak? Sama.
Sekarang jarak A terhadap sumbu Y. A di sini, Y-nya di sini. Coba jaraknya berapa? Dari titik 3 ke sumbu 0. 1, 2, 3. Nah, sama tidak? Sama ternyata. Yuk lanjut. Sekarang titik B. Titik B-nya koordinatnya berapa? X-nya min 4, Y-nya min 3. Tanpa menghitung gambar dulu. Jarak titik B terhadap sumbu X. Kalau sumbu X berarti yang diambil adalah Y. Karena di sini nilai Y negatif, maka tetap kita tulis positif. Kemudian jarak terhadap sumbu Y. Y berarti kita ambil nilai X. 4 ya. Itu ya, udah ya. Silakan kalian buktikan dengan menghitung langkahnya ada berapa. Ini biasanya ada diberi satuan. Gini ya. Nah, ini. Nah, itu tadi tentang koordinat kartesius. Silahkan kalian pelajari lagi. Kalau masih bingung silahkan bertanya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, saya berikan soal latihan, silahkan dikerjakan. Ini ditulis dulu nomor 1 sampai 4. Kalau terlalu cepat silahkan di stop dulu. Sudah ya. Kemudian nomor 5 dan nomor 6. Terlihat ya gambarnya ya. Terlihat. Terlihat ya. Ini yang nomor 5. Ini nomor 6. Terlihat ya. Nah, silakan coba dikerjakan. Kalau masih bingung, diulang lagi videonya. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.